Konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah yaitu perubahan yang terjadi secara bertahap, kemudian peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu yang pertama ada hereditas atau keturunan, yang kedua ada kondisi lingkungan, yang ketiga ada status sosial, yang keempat ada budaya. Materi yang ketiga yaitu ada faktor yang mempengaruhi peserta didik. Faktor yang mempengaruhi peserta didik yaitu ada tiga, yaitu ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar, dan ada faktor umum, yaitu gabungan dari faktor dalam dan luar. Selanjutnya ada faktor peserta didik berdasarkan aliran. Yang pertama ada aliran nativisme yaitu dari genetik, yang kedua ada aliran empiris berdasarkan lingkungan, yang ketiga ada konvergensi yaitu berdasarkan lingkungan dan genetik. Materi 4 aspek-aspek perkembangan peserta didik terdiri dari aspek pertumbuhan fisik, aspek pertumbuhan kognitif, yang terdiri dari periode sensori motor sejak lahir sampai 2 tahun, periode praoperasional 2-7 tahun anak mulai mempresentasikan benda, periode operasional konkret 7-11 tahun anak mulai berkembang keterampilan berpikir, periode operasional formal 11-15 tahun anak mulai mampu berpikir berbagai hubungan logis yang ada. Yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan emosional, dan aspek penalaran moral. Materi 5 tahapan dan karakteristik perkembangan peserta didik. 1. Fase pranatal 0-5 tahun ada 3 periode, zigot, embrio, janin. 2. Fase bayi 2 tahun pertama dalam kehidupannya mengalami perkembangan fisik seperti peningkatan berat badan lebih besar daripada tinggi badan, kognitif seperti periode sensori motor, sosial emosional seperti emosi dalam bentuk sederhana. 3. Fase anak usia dini 2-6 tahun yang mengalami perkembangan fisik tempo lebih lambat, kognitif seperti anak prasekolah yang kreatif, bebas, dan penuh daya khayalan, sosial emosional emosi yang kuat dan tidak seimbang. Beberapa karakteristik perkembangan emosi remaja yaitu mengungkap amarah dengan menggerutu, melamun, dan ekspresi sedih. Prinsip perkembangan peserta didik. 1. Tipe perubahan, yaitu misalnya pertumbuhan otak dan serabut saraf pada seorang anak akan menyebabkan perkembangan inteligensinya. 2. Pola pertumbuhan fisik, yaitu pola pertumbuhan fisik mengikuti hukum cephalocauda dan hukum proximodistal. Ketiga, karakteristik perkembangan, yaitu perkembangan bersifat berkesinambungan dan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Keempat, perbedaan individu, yaitu perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ pada masing-masing anak. 5. Pola perkembangan sifat periodik. Pola perkembangan anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. 6. Tugas perkembangan anak pada setiap periode dalam rentang kehidupan individu. Psikoanalisa Sigmund Freud untuk perkembangan peserta didik. Teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia, yaitu menurutnya tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi struktur kepribadian manusia. Yang pertama ada ide, yakni insting-insting yang merupakan tempat penyimpanan energi psikis individu. Kedua, ego, merupakan cabang eksekutif karena ego menggunakan penalaran dalam pengambil keputusan. Terakhir, superego, merupakan suatu kepribadian dalam memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson merupakan salah satu teori perkembangan yang menarik untuk dikaji. Teori ini sangat mendalam dan komprehensif dalam mengkaji perkembangan individu. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson mengidentifikasi 8 tahap di mana seseorang individu yang sehat harus melewati tahap ini dari dia hidup sampai dia mati. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Classical conditioning adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Operant conditioning adalah suatu proses perilaku operan atau penguatan positif dan negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Saya rasa cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.